Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Juan Claudio Ebenezer Tarigan, NIM 619332103, kelas PKOE 19. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan fisiologi tubuh ketika berolahraga yang mencakup sistem kardiovaskuler, respirasi, dan metabolisme tubuh. Fisiologis olahraga. Tubuh manusia merupakan suatu mesin yang luar biasa, di mana aktivitas tubuh yang terkoordinasi sempurna terjadi secara simultan. Peristiwa-peristiwa tubuh ini memungkinkan fungsi kompleks tubuh seperti mendengar, melihat, bernapas, serta pengolahan informasi tanpa upaya kesadaran. Apabila seseorang melakukan aktivitas seperti berjalan, dia akan menggeser sistem tubuh dari keadaan istirahat kepada keadaan aktif. Jika aktivitas itu dilakukan beberapa kali, tubuhnya akan beradaptasi terhadap aktivitas tersebut. Aktivitas yang dilakukan tadi tersebut aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini merupakan proses yang rumit di mana pelatih perlu mengawasi perubahan pada subjek setiap menit sewaktu aktivitas. Perubahan pada kardiovaskuler. 1. Perubahan pada jantung. Perubahan pada jantung. Jantung akan bertambah besar dan kuat sehingga daya tampung besar dan denyutan kuat. Kedua hal ini akan meningkatkan efisiensi kerja jantung. Dengan efisiensi kerja yang tinggi, jantung tidak perlu berdenyut terlalu sering. Pada orang yang tidak melakukan olahraga, denyut jantung rata-rata 80 kali per menit. Sedangkan pada orang yang melakukan olahraga teratur, denyut jantung rata-rata 60 kali per menit. Dengan demikian, dalam 1 menit dihemat 20 denyutan. Dan dalam 1 jam 1200 denyutan. Dan dalam 1 hari 28.800 denyutan. Penghematan tersebut menjadikan jantung awet dan boleh diharapkan hidup lebih lama dengan tingkatan produktivitas yang tinggi. 2. Perubahan pada pembuluh darah. Pembuluh darah elastisitas pembuluh darah akan bertambah karena berkurangnya timbunan lemak dan penempatan kontraksi otot di dinding pembuluh darah. Elastisitas pembuluh darah yang tinggi akan memperlancar jalannya darah dan mencegah timbulnya hipertensi. Di samping elastisitas pembuluh darah yang meningkat, pembuluh-pembuluh darah kecil atau kapiler akan bertambah padat pula. Penyakit jantung koroner dapat diatasi dan dicegah dengan mekanisme perubahan pembuangan zat-zat lelah yang sisa pembakaran sehingga bisa diharapkan pemulihan kelelahan yang cepat. 3. Perubahan pada paru. Elastisitas paru akan bertambah sehingga kemampuan berkembang kempis juga akan bertambah. Selain itu, jumlah alveoli yang aktif atau terbuka akan bertambah dengan olahraga teratur. Kedua hal di atas akan menyebabkan kapasitas penampung dan penyalur oksigen ke darah akan bertambah. Pernapasan bertambah dengan frekuensi yang lebih kecil, bersamaan dengan perubahan pada jantung dan pembuluh darah. Ketiganya bertanggung jawab untuk penundaan kelelahan. Perubahan pada respirasi. Respirasi memiliki 2 definisi dalam ilmu psikologi. Definisi ini dapat dibagi menjadi 2 subdivisi, terpisah namun berkaitan, yakni A. Respirasi paru yang mengacu pada ventilasi atau pernapasan dan pertukaran gas O2 dan CO2 di paru-paru. B. Respirasi selulare, yaitu berhubungan dengan pemanfaatan O2 dan produksi CO2 oleh jaringan.
Istilah respirasi digunakan dalam teks sebagai sinonim untuk respirasi paru, karena sistem pernapasan atau paru-paru memainkan peran kunci dalam mempertahankan homeostatis darah gas. Satu, fungsi paru-paru. Fungsi paru-paru, tujuan utama dari sistem pernapasan paru adalah untuk menyediakan sarana pertukaran gas antara lingkungan luar dan tubuh. Artinya, setiap pernapasan menyediakan individu yang dengan cara mengganti O2 dan mengeluarkan CO2 dari darah. Pertukaran O2 dan CO2 antara paru-paru dan darah terjadi akibat ventilasi dan difusi. Ventilasi yaitu mengacu pada proses mekanis untuk memudahkan udara masuk atau keluar dari paru-paru. Difusi yang pergerakan acak molekul dari tempat dan dengan konsentrasi yang tinggi ke tempat konsentrasi rendah. Pada ketegangan O2 di paru-paru lebih besar daripada di dalam darah. O2 bergerak dari paru-paru ke dalam darah, dengan demikian pula ketegangan CO2 dalam darah lebih besar daripada tegangan CO2 di paru-paru. Dan dengan demikian CO2 bergerak dari darah ke paru dan berakhir. 2. Struktur sistem pernapasan. Struktur sistem pernapasan manusia terdiri dari sekelompok saluran yang menyaring udara dan memindahkannya ke paru-paru, di mana pertukaran gas terjadi dalam kantung udara mikroskopis yang disebut alveoli. Organ-organ sistem pernapasan termasuk hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, pohon bronkus, dan paru-paru itu sendiri. Posisi anatomis paru-paru relatif terhadap otot utama inspirasi. Tekanan di rongga pleura kurang dari atmosfer dan menjadi lebih rendah selama inspirasi, menyebabkan udara mengembang di paru-paru. Fakta bahwa tekanan intrapleural kurang dari atmosfer adalah penting karena mencegah runtuhnya kantung udara rapuh di dalam paru-paru. Sistem metabolik. Sumber langsung untuk kontraksi otot diisi kembali oleh proses fosforilasi oksidatif yang membutuhkan O2. Ketika kebutuhan energi melebihi batas metabolisme anaerobik akan suplemen sistem pasokan energi selama latihan. Selama ledakan pendek kegiatan intens seperti 100 meter atau powerlifting, hampir semua energi berasal dari ATP dan kreatinin fosfat. Sewaktu latihan berlangsung, peningkatan penyimpanan untuk kreatin fosfat serta glikogen berlangsung. Aktivitas kreatin kinase meningkat karena adanya peningkatan jumlah serta ukuran mitokondria. Dengan demikian, ada akumulasi asam laktat yang rendah dan penurunan pH sehingga menurunkan kelelahan. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.